Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masih membahas tentang proses analog to digital conversion, yaitu bagaimana caranya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Pertemuan kemarin kita sudah membahas proses pertama, step pertama dari ADC, yaitu sampling. Sampling adalah proses pencuplikan dari sinyal waktu continuous setiap berapa second atau setiap berapa milisecond. Sehingga yang kita cuplik atau kita sampling di sini adalah sumbu X-nya, waktunya, time-nya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas bahwa ketika melakukan proses sampling, maka harus dipenuhi yang namanya aturan Nyquist supaya tidak terjadi aliasing, yaitu dengan cara menentukan frekuensi sampling atau F besar S setidaknya itu adalah 2 kali dari frekuensi informasi maksimalnya. Jadi misal contoh yang di gambar 2.7 tersebut ada sinyal informasi dengan frekuensi 10 Hz, sinyal yang kedua frekuensinya 50 Hz. Contoh Anda mengambil frekuensi sampling 40 Hz, maka kedua sinyal yang berbeda tersebut akan menjadi sinyal yang sama persis ketika dilakukan proses pensamplingan. Gitu ya. Jadi itu adalah kondisi yang harus dihindari ketika melakukan sampling. Oke, kita masuk ke proses berikutnya, yaitu yang disebut dengan kuantisasi. Proses kuantisasi ini sekarang yang akan kita urusi adalah sumbu Y-nya, amplitudonya. Jadi kalau sampling tadi sumbu X-nya ya yang kita cuplik. Nah, kuantisasi adalah proses bagaimana kita membuat supaya amplitudo pada sumbu Y terkuantisasi pada nilai-nilai tertentu saja. Oke, jadi kita akan merubah amplitudo sinyal waktu diskrit atau XN-nya menjadi bentuk terkuantisasi yaitu XKN. Ya. Jadi XKN di sini adalah hasil kuantisasinya. Dan XN di sini adalah sinyal aslinya. Amplitudo asalnya. Proses kuantisasi pasti akan meninggalkan error. Error ini berarti selisih antara hasil kuantisasi dengan sinyal aslinya. Ya, ibaratnya adalah di nilainya sekarang tidak bisa sembarangan gitu Y-nya ya. Jadi harus pada nilai-nilai tertentu. Sehingga kemudian proses merubah dari sinyal asli ke sinyal hasil kuantisasinya pasti akan ada selisihnya. Nah, ada 2 cara untuk kemudian melakukan yang namanya kuantisasi pada sumbu Y. Proses ada 2 jenis. Proses yang pertama disebut dengan pembulatan atau rounding. Jadi sama seperti proses pembulatan angka pada umumnya gitu ya. Rounding itu berarti dibulatkan, bahwa kalau nilainya itu di atas 0,5 atau 0,5 ke atas gitu ya, maka pasti dibulatkannya ke integer di atasnya, ke nilai di atasnya, tidak harus integer ya, ke ada nilai di atasnya. Tapi kalau kemudian desimalnya ini kurang dari 0,5, maka pembulatannya adalah ke kuantisasi di bawahnya. Oke, contoh gambar ini, proses pembulatan. Oke. Yang pertama misalkan, yang titik putih itu adalah sinyal aslinya ya. Kemudian yang hasil, yang garis ini adalah sinyal analognya. Yang titik-titik ini adalah hasil diskritisasinya, proses samplingnya. Nah, si XKN-nya ini, yang bulat hitam ini adalah hasil kuantisasinya. Oke, contohkan misalkan yang pertama ini kebetulan nilainya adalah 0,4. Ya sudah dibulatkan kan ya 0,4. Kemudian di sini misalkan ini adalah kurang dari 0,5 gitu ya, 0,34 mungkin. Maka dibulatkan pasti di bawahnya menjadi 0,3. Sebaliknya kalau nilainya adalah ini misalkan
Nah, ini kan 0,19 gitu ya. Maka proses pembulatannya, kuantisasinya, nilainya berubah menjadi 0,2. Nah, di sini kan pasti ada selisihnya ini ya. Ini kan selisih. Nah, ini adalah error. Ini adalah errornya. Error dari kuantisasi. Ini errornya. Pasti ada errornya kan gitu. Ini errornya. Ya, sehingga kita misalkan buat dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya bahwa nih 0,34 dibulatkan jadi 0,3. Error selisihnya pasti adalah 0,4 ya. Hasil absolutnya. Terus misalkan di sini 0,18 dibulatkan ya pasti naik ke atas ya karena desimalnya lebih dari setengah. Maka kemudian ada selisih error sebanyak 0,02. Oke, itu cara yang pertama yaitu melakukan yang namanya pembulatan atau rounding. Ada cara kedua untuk melakukan kuantisasi yang disebut dengan truncation atau dipotong. Dipotong itu adalah bahwa berapapun desimalnya akan selalu dipotong nilainya. Jadi misalkan 3,5, 3,8 misalkan. Ketika dipotong, si desimalnya hilang, ya, berarti dia hanya akan menjadi 3,0 misalkan. Meskipun dia 3,8. Jadi contoh misalkan ini. Ini sinyal aslinya adalah 0,19 misalkan. Ketika dilakukan truncation, nilainya bukan lagi naik ke 0,2, tapi dipotong dia menjadi 0,1. Jadi desimalnya dihilangkan semua. Sehingga kemudian pasti ada selisih errornya juga. Itu kan ya. Ini selisih errornya dalam bentuk absolut ya. Oke, sehingga kemudian kalau kita buat tabel, contohnya seperti ini. Jadi 0,34 dipotong jadi 0,3, selisihnya 0,04 kan gitu. 0,18 tidak jadi 0,2, tapi X kuantisasinya jadi 0,10, selisihnya adalah 0,08. Jadi itu adalah dua cara untuk melakukan proses kuantisasi berikut berapa nilai errornya.